Ada kata lain, jangan pisahkan anak kita dengan Al-Quran. Jangan pisahkan kita dengan membaca Al-Quran. Saya bawa staf saya di sini, ada Hasan Basri, ini kiai muda juga ini. Sering ceramah di Istiqlal. Ya Istiqlal jemaahnya nggak banyak bang, cuma 200.000 kalau penuh. Kalau hari-hari juga nggak banyak, cuma 5.000 ya. Jadi kalau ceramah sekali udah ceramahin 5.000 orang gitu kan. Nah, jangan pisahkan anak kita dengan Al-Quran. Cuman ada pertanyaan yang sederhana saja. Kalau saya boleh bertanya kepada kita, anak-anak kita dulu terutama nih, ayahnya saya nggak berani tanya, nanti tersinggung ayahnya. Mana dia banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran? Lumayan kalau HP-nya ada Al-Quran. Mana anak kita banyak sedekah dari beri pulsa? Mana dia banyak mendengar atau membaca Al-Quran daripada WA, apalagi ya, Twitter, apa macam-macam itu. Jangankan anak, takut saya juga ayahnya anak-anak juga mirip seperti itu. Ibunya anak-anak. Satu sisi Pak, ini anugerah. Di zaman saya kuliah dulu, saya dulu YIN jurusan pendidikan, payah sekali kalau ada PR, ada kerjaan. Tapi anak sekarang dia malas mengetik, tinggal bilang saja penjelasan tentang Islam modern, muncul. Nggak ada yang susah kan? Tanya sama Mbah Google. Masjid Al-Hamra udah terbit bang. Jadi abang pun nggak kirim itu apa? Sherlock nggak ada masalah bang. Cuman karena adat kita itu, tamu datang dia kirim. Ini subhanallah, kita doakan saya walafiat nih. Saya di mana ditanya, padahal saya adiknya, bisa diperintah-perintahnya saya ini. Cuman begini-gini, saya Gubernur Riau di Jakarta Pak. Saya dulu Ketua Umum Masyarakat Riau Jakarta, ada 50.000 masyarakat Riau Jakarta. Jadi Gubernur Riau-nya Bang Samsuar, Gubernur Riau Jakartanya saya Bang. Sekarang digantikan oleh Pak Gatot Wakapolri. Ini bercandaan, jangan pula nanti abang sampai ada berita Gubernur Riau di Jakarta ada Rusli Effendi. Maksudnya masyarakat Jakarta saya ketuanya gitu. Jangan pisahkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, ingin saya ingatkan, pantangan anak kita, anak saya, anak kita semua, bukan persoalan kemiskinan semata. Bukan persoalan apa-apa, tapi justru tantangan mereka ada teknologi itu sendiri. Bukankah di zaman saya kecil di kampung, lampu pun kadang ada, kadang tidak. Jam 9 pun sudah tidur, ngafal nahu sorof, alhamdu marfu'un alamatun dhammatun zilatun fi akhirih. Kita kiai-kiai Pak. Kataba katabu kataba katabatana katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtuna katabtuna katabna. Bapak intip anak Bapak, jam 10 belum tidur masih main Pak. 11 belum tidur. Kalau kita tidak disiplin, anak saya bukan anak orang Pak. Saya dulu cepat menikah, cepat laku saya, semester 3 udah nikah. Jadi anak saya itu udah besar-besar Bang, sekalipun saya ini belum tua, tapi udah lewat juga muda. Anak saya itu enggak banyak Bang, 6. Itu saya cek kamarnya tidur itu. Udah mati HP belum? Ini yang jadi tantangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, jangan karena harta, ini kan masuk harta kita. Teknologi membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan generasi kita hari ini adalah jauh daripada Al-Quran karena kemajuan yang mereka miliki. Karena itu jangan sempat teknologi satu sisi anugerah menjadi tantangan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, karena itu harus kita kontrol. Cek ada nggak program Al-Quran? Di sini kan ada Pak, tafsir ada di sini. Tafsir, semua tafsir ada di sini. Semuanya ada di program. Tergantung pilihan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilihannya, life is a choice, ada pada kita. Karena itu Bapak sekalian, orang-orang yang tidak juga rela Islam maju, kita bagus, juga mempengaruhi anak generasi kita dengan sains teknologi termasuk ini. Satu sisi, ini adalah anugerah. Sisi lain tantangan anak kita, karena itu tidak ada jalan lain. Jangan pisahkan mereka
dengan Al-Quran. Tentu bukan hanya sekedar membaca, mempelajari, mendalami, mengamalkan Al-Quran. Barangkali ini Pak, karena berapa menit lagi? Berapa? Ya, karena 5 menit saya habiskan hadis tadi. Kalau begitu, kita ingin generasi yang cerdas, tentu. Kita ingin generasi yang bahagia, tentu. Karena agama ini hanya 2 pilihan Pak. Basyiran wa nadhira. Bahagia dan menderita. Oleh karena itu, mari kita titipkan, kita tinggalkan, kita ciptakan generasi yang cerdas secara totalitas. Siapa cerdas totalitas kata Nabi? Aqyas sunnas. Orang-orang yang cerdas tapi dia selalu ingat akan kematiannya. Wahum zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka kejar kehidupan dunia tapi harus berbuah kemuliaan akhirat. Kita nggak boleh anak kita miskin Pak. Nggak tega kita. Bapak tahu secara ekonomi, saya jurusan ekonomi juga Pak. 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta agama yang lain. Maaf, 4 orang kaya di Indonesia ini setara dengan 100 juta umat Islam. 4 saja kaya dia. Apa bahayanya kalau tidak kaya? Kita nggak bisa menguasai. Teknologi nggak kita kuasai. Bukankah kalau tidak ada teknologi ini, kita nggak bisa make yang bagus? Karena itu kita harus kuasai ini. Bapak kalau pergi ke Mekah hati-hati beli sajadah. Belum tahu sajadah Turki, bisa sajadah Cina. Cit nong sasi golak cit pai kau cap hanya. Saya istri saya Pak Cina masuk Melayu, emaknya. Saya bisa sedikit bahasa Cina. Oleh karena itu anak kita harus kita titipkan. Tetapi kalau mereka memiliki harta, pengetahuan wajib Pak. Karena kalau tidak, kita eranya era pengetahuan. Pangkat wajib. Kita jangan buta politik Pak. Umat Islam gak urusan politik. Saya ingin sampaikan satu kata yang hikmah luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya? Jikalau tinggal satu-satunya doa yang makbul. Satu lagi Ustaz Kiai. Bukan berikan kepada ibu, bukan berikan kepada bapak, bukan berikan pada anak, tetangga, keluarga, tapi berikanlah dia kepada pemimpin doa itu. Karena kalau pemimpinnya baik, maka baik negeri kita ini. Karena itu sejatinya pemimpin harus kita lahirkan yang baik-baik. Karena itu wajib dipilih yang baik-baik. Silakan harta kita kejar, ilmu pengetahuan kita kejar, kemudian pangkat kita kejar, jabatan, tetapi zahabu bisyarafi dunia, kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, berbuah kemuliaan akhirat. Punya ilmu pengetahuan manfaat buat orang banyak, punya jabatan dan pangkat, mengalir kepentingan masyarakat, dan kalau dia kaya, hartanya mengalir kemana? Kebutuhan masyarakat. Masjid dibangun, pondok pesantren. Bapak tahu pondok pesantren Indonesia? Saya sekretaris Yayasan Penguatan Pondok Pesantren Indonesia. 30.000 pondok pesantren Indonesia. Tapi kalau Bapak pergi survei, masih banyak pondok yang nggak layak. Itu menjadi perhatian orang kaya. Karena itu kemuliaan dunia harus berbuah kemuliaan akhirat. Orang yang itulah yang cerdas sejati. Semoga kata Imam Ghazali, semoga kita bisa menjadi kelompok. Ada orang yang bahagia dunia, tapi dia menderita akhirat. Saya nggak mau. Bapak mau? Bahagia dunia, kaya raya berpangkat, tapi matinya kufur. Saya nggak mau. Tapi ada juga orang yang dia menderita di dunia, susah, miskin, tapi imannya kuat, dia bahagia di akhirat, lumayan. Tapi kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat. Anak kita semua kita miliki, pangkat, jabatan, harta. Tapi yang paling penting, yang paling bahaya kata Imam Ghazali adalah
ketika kita susah dunia, menderita dunia, menderita pula akhirat. Na'udzubillah. Semoga kita insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, punya harta mengalir kepada orang lain, punya ilmu yang bermanfaat, punya jabatan yang mengalir manfaat. Semoga Allah ridho, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih Bang, saya bisa silaturahmi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di sana sini ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak, Sirajapati, demikian memberikan sambutan atau ceramah sambil silaturahmi, semoga Allah berkati. Ikan tapah, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Pu ame-ame, belalang kupu-kupu. Sambungannya Pak. Mari kita ramai selalu bersatu untuk membangun rumah tangga kita, bangsa, negara, dan agama kita. Semoga Allah SWT